hari ini energi kosmik lagi hobi ngeprank. Yang biasanya kalem jadi gampang meledak, yang biasanya rajin malah ketiduran, dan yang sok bijak tiba-tiba bego dadakan. Intinya, jangan kaget kalau nasibmu terasa kayak sinetron murahan. Dramanya banyak, logikanya entah kemana. Tapi ya begitulah, hidup kan memang panggung komedi, bedanya kamu yang jadi bahan ketawaan. Ramalan Shio hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025. Hari ini hidup ngetes sabar dan dompetmu. Shio tikus, gesit malah keseleo. Hei, tikus. Hari-hari ini kamu seperti balapan di trek licin. Gesit, penuh semangat, tapi ujung-ujungnya malah keseleo. Semua rencana spontanmu yang biasanya bikin orang kagum, sekarang lebih sering bikin geleng-geleng kepala. Kamu berlari duluan, mikir belakangan, dan voila. Hasilnya? Salah langkah. Jangan heran kalau beberapa orang mulai mengernyit melihat caramu beraksi. Gesit memang bagus, tapi kalau tanpa kontrol, gesitmu cuma bikin drama tambahan. Di pekerjaan, kamu merasa bisa melakukan semuanya sekaligus. Ide-ide muncul begitu cepat, tanganmu ingin mengetik, menulis, menelepon, dan bahkan menyiapkan presentasi, semua dalam waktu bersamaan. Tapi kenyataannya? Laptop crash? Dokumen keliru dikirim ke atasan, atau kamu malah lupa rapat penting. Rasanya seperti sprint tanpa arah, kamu cepat, tapi bukan ke tempat yang seharusnya. Jangan malu untuk berhenti sejenak dan cek ulang langkahmu. Toh, lebih baik lambat tapi tepat daripada gesit tapi bikin malu. Di sisi finansial, waspadalah. Kecenderungan impulsifmu muncul lebih ganas dari biasanya. Ada godaan beli barang yang penting banget, tapi sebenarnya cuma ingin belanja online mendadak, pesan makanan mewah, atau ikut-ikutan tren investasi yang kamu nggak paham sama sekali. Ingat, utang baru saat ini sama dengan menaruh batu besar di tasmu saat lari, pasti bikin terpeleset. Kalau bisa, tahan diri dulu, catat semua pengeluaran, dan tanya lagi, apa ini benar-benar penting? Kalau jawabanmu nggak jelas, lebih baik gesitmu diarahkan ke hal produktif, bukan konsumtif. Dalam urusan sosial, hati-hati. Gesitmu dalam membalas chat atau komentar kadang bikin salah paham. Orang bisa salah tangkap maksudmu, apalagi kalau kamu mencoba ngegas atau menyelamatkan situasi tanpa pikir panjang. Alih-alih terlihat cekatan, malah kelihatan panik. Kadang diam dan dengar dulu lebih efektif daripada langsung gesit. Percaya deh, tikus cerdas tahu kapan harus lari dan kapan harus menunggu. Di sisi personal, jangan lupakan kesehatan. Gesit tapi keseleo? Ini bukan cuma metafora. Stres, kurang tidur, atau terlalu banyak kegiatan fisik tanpa pemanasan bisa bikin tubuhmu protes. Sendi, punggung, atau pergelangan kaki bisa tiba-tiba mengingatkanmu bahwa gesit tanpa persiapan itu bodoh. Ambil waktu untuk stretching, jalan santai, atau sekadar tarik napas panjang. Biar gesitmu bukan hanya gesit di pikiran, tapi juga gesit di badan. Intinya, tikus, hari ini, kecepatanmu sedang diuji. Gesit boleh, tapi harus pakai kepala. Salah langkah bisa bikin repot, tapi kalau kamu sadar diri dan kontrol impuls, gesitmu bisa berubah jadi keunggulan nyata. Ingat, bukan seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa tepat langkahmu. Jangan sampai gesitmu cuma jadi bahan tertawaan sendiri. Shio kerbau, keras kepala, dompet tumbal. Hai, kerbau. Hari ini benar-benar tanda tanya besar buat kesabaran dompetmu. Kamu lagi berada di fase, aku paling benar, semua yang lain salah. Ngotot jalur sendiri? Silakan saja, tapi jangan kaget kalau realitas segera menamparmu dengan tagihan tebal. Degilmu hari ini nggak cuma bikin orang di sekeliling menggeleng, tapi juga bikin saldo rekeningmu mengecil drastis. Di pekerjaan, keras kepala itu memang kadang dibutuhkan. Tapi kalau kamu memaksakan ide sendiri tanpa dengar masukan orang lain, siap-siap kena konsekuensi. Bisa jadi proyek molor, bahan habis sebelum waktunya, atau bahkan klien protes karena kamu nggak fleksibel. Semua itu artinya biaya tambahan, bukan cuma uang, tapi juga tenaga dan waktu. Kamu harus paham, keras kepala memang bikin bangga, tapi dompetmu nggak punya ego. Jadi kalau mau bertahan, sesekali dengarkan juga masukan orang lain. Di urusan finansial, hati-hati.
Ada godaan untuk beli barang yang kamu pikir penting banget buat mendukung ide-ide cemerlangmu. Padahal hanya karena kamu ngotot pengen punya versi terbaik. Gadget terbaru, alat kerja super canggih, atau upgrade mahal yang gak urgent sama sekali. Setiap degilmu hari ini berujung cash keluar. Bisa dari tabungan, kartu kredit, bahkan utang dadakan. Ingat, kerbau, dunia ini gak akan memberi diskon cuma karena kamu yakin idemu paling benar. Dalam hubungan sosial, keras kepalamu juga bisa bikin drama. Teman atau pasangan merasa terpojok karena kamu bersikeras ingin menang sendiri. Mereka cuma pengen didengar, tapi kamu malah menutup telinga. Degilmu di sini membayar mahal, bukan cuma uang, tapi juga ketenangan hati orang-orang di sekelilingmu. Kadang mundur sebentar dan akui kalau ada sisi lain yang valid itu jauh lebih murah dan jauh lebih cerdas daripada terus bertahan pada ego. Di sisi personal, jangan lupa kesehatan mental dan fisik. Keras kepala terus-terusan bikin stres, dan stres butuh outlet, yang biasanya berarti makan lebih banyak, nongkrong lebih mahal, atau aktivitas lain yang bikin dompet menjerit. Biarpun kamu kuat dan tabah seperti kerbau sejati, tubuhmu bukan mesin. Kalau mau tetap produktif dan stabil, geser sedikit ego dan buka peluang buat kompromi. Pesan hari ini simpel. Keras kepala memang bikin kamu merasa superior, tapi realitas suka kasih pelajaran cash. Setiap kali kamu menolak saran orang lain, dompetmu yang bayar. Kalau mau hemat dan tetap aman, coba pikir 2 kali sebelum ngotot. Ingat, kerbau cerdas bukan yang selalu menang argumen, tapi yang menang strategi, termasuk strategi menjaga dompet tetap aman. Jadi, keras kepala boleh, asal siap bayar harganya. Dan kalau bisa, jangan sampai dompet jadi tumbal permanen. Sio Macan, gagah tapi gagap. Halo, Macan. Hari ini dunia ingin memberi pelajaran kecil tapi memalukan. Tampang gagah nggak selalu sejalan dengan isi kepala. Kamu tampil sangar, suara lantang, aura penuh percaya diri. Sampai semua orang mikir, wah, Macan ini pasti tahu segalanya. Tapi begitu ditanya detail, tiba-tiba blank. Ya, gengsimu hari ini gampang ketahuan bolongnya. Di pekerjaan, aura sangarmu bikin awalnya semua orang tunduk. Presentasi, lancar jaya, gestur gagah, tatapan tajam, pokoknya keren banget. Tapi begitu ditanya soal data, rincian, atau langkah selanjutnya, tiba-tiba wajahmu kayak layar buffering. Itu, ya, intinya, teman kerja dan atasan langsung bisa baca. Macan ini gagah di luar, tapi bolong di dalam. Jangan heran kalau beberapa orang mulai mencatat kesalahanmu diam-diam, atau bahkan menyelipkan komentar sarkastik tentang macan keren tapi gagap. Di urusan finansial, gengsi itu berbahaya. Kamu mungkin pengen membeli barang mahal supaya terlihat jagoan atau ikut tren agar tampak up to date. Tapi ingat, Macan, kalau detailnya nggak jelas, harga, kualitas, atau kondisi asli, kamu bisa kena tipu atau malah boros sendiri. Bolong di info, bolong di dompet. Jadi sebelum belanja atau investasi, cek dulu semuanya sampai detil terakhir. Jangan cuma ikut gengsi dan tampang, karena hari ini tampangmu bisa menipu dirimu sendiri. Dalam hubungan sosial, gagah tapi gagap juga terasa jelas. Saat ngobrol santai atau debat ringan, kamu mungkin terlihat dominan. Tapi begitu lawan bicara menanyakan fakta atau pengalaman spesifik, kebingunganmu terlihat jelas. Teman atau pasangan bisa langsung tahu bahwa aura gagahmu hanyalah permukaan. Jangan kaget kalau beberapa komentar lucu atau ejekan kecil muncul, ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi buat nunjukin bahwa gengsi kadang terlalu tipis untuk menutupi kekosongan. Di sisi personal, hari ini Macan harus hati-hati dengan kesehatan mental dan ego. Rasa malu karena gagah tapi gagap bisa bikin stres dan overthinking. Ingat, tidak masalah untuk nggak tahu segalanya. Bahkan Macan sejati pun punya kelemahan. Justru dengan mengakui sedikit kebingungan atau keterbatasan, kamu terlihat lebih manusiawi dan tetap dihormati. Ego boleh tinggi, tapi fleksibilitas itu lebih kuat daripada pura-pura tahu semua hal. Pesan hari ini jelas, tampil gagah boleh, suara lantang sah-sah saja, tapi jangan biarkan bolong di detail bikin malu diri sendiri. Jangan sampai gengsi menutupi persiapan, dan jangan sampai tampang menipu semua orang, termasuk dirimu sendiri. Macan sejati tahu kapan harus menunjukkan taring dan kapan harus diam sambil belajar. Ingat, gagah tanpa persiapan itu cuma membuatmu gagap di momen yang paling menentukan. Sio Kelinci, manis di bibir, pahit di hati. Halo, Kelinci. Hari ini kamu benar-benar jadi raja atau ratu, senyum palsu. Bibirmu manis,
Tutur katamu lembut, tuturmu ramah, pokoknya bikin semua orang nyaman dan senang berada di dekatmu. Tapi jangan tertipu sendiri, hatimu hari ini bisa terasa sebaliknya. Pedih, teriris, bahkan sedikit muak. Fake smile mode on, dan kamu adalah bintangnya. Di pekerjaan, kemampuanmu membuat orang lain merasa nyaman itu luar biasa. Klien tenang, rekan kerja rileks, bos pun tersenyum karena kamu seolah menenangkan semua situasi. Tapi di balik itu, ada satu hal yang sering kamu abaikan, beban emosionalmu sendiri. Saat semua orang fokus pada senyum manismu, kamu sendiri menelan rasa kesal, kecewa, atau frustrasi. Kamu mungkin menahan komentar pedas, menelan kritik, atau pura-pura setuju dengan keputusan yang sebenarnya nggak kamu suka. Hasilnya, hatimu makin penuh, tapi mulut tetap tersenyum. Di urusan sosial, kelinci sangat piawai. Kamu bisa membuat teman atau pasangan merasa dicintai, didengar, dan dihargai. Tapi hati-hati, orang yang terlalu sering memberi kenyamanan tanpa mengungkapkan perasaan asli biasanya lama-lama kelelahan. Kamu bisa mulai merasa bahwa orang lain menikmati manismu tapi nggak peduli dengan rasa pahit yang kamu simpan sendiri. Hari ini, ada risiko tinggi kamu tersakiti karena terlalu banyak menelan perasaan sendiri demi menjaga harmoni. Di sisi personal, jangan lupakan kesehatan emosional. Senyum palsu itu menyenangkan di permukaan, tapi bikin stres di bawahnya. Menahan perasaan negatif, menekan emosi, atau berpura-pura bahagia bisa memicu kecemasan, sakit kepala, atau kelelahan mendadak. Ingat, kelinci, hatimu juga butuh perhatian. Jika tidak, rasa manis di bibirmu akan terasa hambar karena pahit di hati menumpuk. Luangkan waktu untuk menangis, marah, atau sekadar curhat kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Di sisi finansial, hati-hati juga. Hari ini kamu bisa tergoda untuk membahagiakan orang lain dengan membelikan hadiah, traktiran, atau sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Tujuanmu mulia, membuat orang lain senang. Tapi hati-hati, pengeluaran demi orang lain tanpa batas bisa bikin dompetmu kempes dan rasa pahit makin menumpuk. Ingat, kebahagiaan orang lain itu penting, tapi jangan sampai kebahagiaanmu sendiri terkorbankan terus-menerus. Pesan hari ini sederhana. Manis di bibir boleh, tapi jangan sampai pahit di hati jadi teman setia. Kelinci sejati tahu kapan harus tersenyum untuk orang lain dan kapan harus menenangkan diri sendiri. Fake smile boleh, tapi pastikan ada waktu untuk jujur pada diri sendiri. Ingat, menjaga orang lain nyaman itu bagus, tapi menjaga hatimu sendiri tetap penting. Hari ini, belajar untuk berkata jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama agar manis di bibir tidak selalu berarti pahit di hati. Shio Naga, ngamuk salah sasaran. Halo, Naga. Hari ini energi besar kamu sedang memuncak, seperti naga yang terbang tinggi, siap menyemburkan api. Tapi sayangnya, kontrolnya lagi buruk. Alih-alih mengarah ke masalah sebenarnya, amarah dan energi meluapmu bisa salah sasaran. Orang-orang di sekitarmu yang gak bersalah ikut kena gusar, dan jangan kaget kalau reaksimu bikin situasi makin panas. Sabar, jangan keburu main api sebelum tahu siapa yang benar-benar perlu dibakar. Di pekerjaan, semua orang tahu kamu berbakat dan penuh semangat. Ide besar, keputusan cepat, dan kemampuan memimpin bikin orang kagum. Tapi hari ini, ada risiko besar. Begitu ada sesuatu yang gak sesuai ekspektasi, kamu langsung meledak. Alih-alih fokus ke sumber masalah, kamu malah melampiaskan frustrasi ke rekan kerja atau bawahan yang gak bersalah. Hasilnya, ketegangan meningkat, suasana kerja panas, dan reputasimu bisa kena getahnya. Naga memang gagah, tapi kalau salah sasaran, energi besar itu bisa jadi bumerang. Di sisi sosial, hati-hati. Teman, pasangan, atau keluarga bisa ikut terseret dalam amarah yang sebenarnya bukan ditujukan pada mereka. Komentar pedas, nada tinggi, atau ekspresi marah yang tak terkendali bisa bikin orang merasa diserang padahal mereka cuma pengamat pasif. Jangan heran kalau ada yang menjauh atau malah menyindir balik. Ingat, Naga, amarah yang salah sasaran itu seperti membakar ladang sendiri. Panasnya terasa, tapi hasilnya nihil. Dalam hal personal, kontrol diri menjadi kunci. Energi besar itu bagus kalau diarahkan dengan tepat, tapi kalau tidak, malah merugikanmu sendiri. Stres menumpuk, pikiran kacau, dan perasaan bersalah muncul setelahnya. Cara terbaik, tarik napas, hitung sampai 10, atau ambil jeda sejenak sebelum bertindak. Naga sejati tahu kapan harus mengeluarkan api dan kapan harus menahan bara. Ini bukan tanda lemah, tapi tanda cerdas.
Di sisi finansial, hati-hati juga. Hari ini impulsif dan emosional bisa bikin keputusan uangmu kacau. Membeli barang mahal atau investasi besar karena emosi panas bisa jadi salah langkah. Sama seperti amarah salah sasaran, uang yang keluar gegabah akan menimbulkan penyesalan belakangan. Naga, energi besar itu harus diarahkan ke hal produktif, bukan konsumtif. Pesan hari ini jelas, energi besar itu berharga, tapi salah sasaran hanya bikin kerusakan. Amarah harus diarahkan dengan akurat, bukan sembarangan. Orang yang gak bersalah jangan jadi korban, dan jangan sampai kesalahanmu membuat situasi lebih panas dari yang seharusnya. Naga sejati adalah yang bisa menyulut semangat, bukan api kekacauan. Jadi, sabar, tarik napas, fokus pada target yang benar, dan jangan biarkan bara emosi merugikanmu sendiri. Sio ular, licin kebablasan. Halo, ular. Hari ini kemampuanmu bersilat lidah sedang di level dewa. Mulutmu pintar memutar kata, menyusun alasan, dan menutup kesalahan seolah nggak pernah terjadi. Tapi hati-hati, licin itu ada batasnya. Sekali kebobolan, semuanya bisa terbongkar. Kebohongan kecil yang kamu pikir aman bisa jadi domino efek yang bikin situasi berantakan. Sekali nyemplung, percayalah, air keruhnya nggak bisa langsung dihapus begitu saja. Di pekerjaan, keahlianmu membungkus kata-kata sering membuatmu terlihat kreatif dan cerdas. Kamu bisa menyiasati kesalahan kecil, menutupi kekurangan, bahkan membuat orang lain percaya bahwa segala sesuatunya berjalan sempurna. Tapi hari ini, risiko tinggi ada di depan mata. Teman kerja, atasan, atau klien bisa tiba-tiba menanyakan detail kecil yang kamu kira aman. Dan ketika pertanyaan itu datang, licinnya mulutmu diuji. Sekali keliru, kebohongan kecil itu bisa retak, dan tumpukan alibi yang kamu buat bakal runtuh seperti kartu domino. Di urusan sosial, hati-hati juga. Kamu mungkin ingin terlihat pintar atau menyenangkan, jadi kadang membesar-besarkan cerita atau menutupi fakta demi kesan baik. Tapi orang-orang cerdas di sekelilingmu bisa langsung menangkap celah. Sekali ular kebablasan, bukan hanya malu yang muncul, tapi juga kepercayaan orang lain bisa runtuh. Kawan, pasangan, atau teman dekat bisa mulai curiga, dan sikap licinmu yang biasanya mengagumkan hari ini justru bisa membuatmu kehilangan muka. Dalam kehidupan personal, ada peringatan keras, jangan terlalu nyaman dengan permainan licinmu sendiri. Kebiasaan memutar kata dan menutup-nutupi emosi bisa bikin hatimu capek sendiri. Setiap kebohongan, sekecil apapun, seperti batu yang ditumpuk di kantong batinmu. Semakin lama ditahan, semakin berat. Akhirnya, bukan cuma reputasi yang terancam, tapi juga kesehatan mental dan emosimu sendiri. Di sisi finansial, jangan sampai kebohongan kecil juga menjangkiti dompetmu. Mengibul soal harga, diskon, atau kebutuhan penting bisa membuat pengeluaran membengkak. Sekali licin kebablasan, kamu bisa menyesal karena uang hilang bukan untuk hal penting, tapi untuk kesan sementara atau gengsi. Ular cerdas tahu kapan harus jujur, karena kebohongan hari ini bisa jadi bumerang yang menimpa diri sendiri. Pesan hari ini jelas, licin itu hebat, tapi jangan kebablasan. Mulutmu boleh pintar muter, tapi sekali salah langkah, semua bisa berantakan. Jangan sampai kamu terperangkap oleh alur kebohongan sendiri, karena sekali retak, domino efeknya bisa menghancurkan reputasi, hubungan, dan bahkan ketenangan hatimu. Ular sejati tahu kapan harus licin dan kapan harus lurus, sehingga kecerdikanmu tidak jadi jebakan bagi diri sendiri. Ingat, licin boleh, tapi cerdas itu lebih penting daripada sekadar kelihatan licin. Sio kuda, lari kencang, tersandung kecil. Halo, kuda. Hari ini ambisimu lagi di level gila-gilaan. Semangatmu tinggi, tujuanmu besar, dan energi kamu melesat seperti kuda balap di lintasan lurus. Semua orang kagum dengan kecepatannya, tapi hati-hati, masalah remeh bisa bikin jatuh. Ingat, kuda tercepat pun bisa kalah karena batu kecil di jalan. Di pekerjaan, semua orang melihatmu penuh motivasi. Ide besar, target tinggi, dan gairah tak terbendung membuatmu tampak seperti pemenang sejati. Tapi di tengah semua itu, ada detail kecil yang kamu abaikan. Dokumen belum dicek, email penting lupa dikirim, atau instruksi minor nggak diikuti, hal-hal kecil ini bisa bikin proyek yang kamu pacu dengan kencang jadi tersandung. Seringnya, orang lain baru sadar setelah kerusakan terjadi, dan siapa yang paling rugi? Kamu sendiri. Dalam hal sosial, hati-hati. Semangatmu yang tinggi bisa bikin orang lain ikut terbawa arus.
Tapi begitu ada hal kecil yang gak sesuai ekspektasi, seperti salah paham atau komentar minor, kamu bisa tersinggung atau marah. Alih-alih melihat masalah dari perspektif luas, kuda hari ini gampang terpancing hal-hal sepele. Teman, pasangan, atau keluarga mungkin ikut kena gelombang amarah kecil yang sebenarnya nggak penting. Di sisi personal, energi besar itu perlu diatur. Terus melaju tanpa memperhatikan rintangan kecil bisa bikin mental dan fisik capek. Kamu mungkin lupa makan tepat waktu, begadang demi ambisi, atau stres karena hal-hal kecil yang seharusnya diabaikan. Kuda sejati tahu kapan harus tancap gas dan kapan harus mengurangi kecepatan, supaya tidak tersandung batu kecil yang seharusnya mudah dihindari. Dalam hal finansial, hati-hati. Ambisimu bisa membuatmu mengambil risiko besar, tapi kesalahan kecil dalam perhitungan atau perencanaan bisa membuat dompetmu tersandung. Contohnya, salah hitung anggaran, lupa tanggal pembayaran, atau keputusan impulsif karena semangat tinggi. Semua hal kecil ini bisa berujung kerugian besar. Ingat, kuda, keberanian harus dibarengi kewaspadaan. Pesan hari ini jelas, lari kencang itu hebat, tapi jangan remehkan hal-hal kecil. Batu sekecil apapun bisa bikin kamu tersandung. Ambisi itu penting, energi itu bagus, tapi ketelitian juga harus tetap ada. Kuda sejati bukan cuma cepat, tapi juga pandai melihat rintangan kecil yang bisa menghambat langkah. Jadi, kontrol kecepatan, fokus pada detail, dan tetap waspada. Dengan begitu, semangatmu tidak sia-sia, dan langkahmu tetap mulus sampai garis finish. Sio kambing, lembut tapi ngeselin. Halo, kambing. Hari ini kelembutanmu sedang diuji, dan sayangnya, kelembutan itu malah berubah jadi ngeselin. Kamu terlalu banyak mengucapkan iya untuk semua hal, dari pekerjaan hingga urusan sosial, tanpa tegas menentukan sikap. Alih-alih terlihat santai dan diplomatis, orang mulai menangkap sisi pelin-pelanmu. Sikap terlalu manut ini bikin orang capek sendiri. Mereka nggak tahu sebenarnya kamu setuju atau cuma ingin semua tenang. Di pekerjaan, kambing lembut memang dicintai. Kamu gampang beradaptasi, nggak bikin keributan, dan selalu terlihat menyenangkan. Tapi ketika semua orang mulai menunggu keputusan tegas darimu, terlalu banyak iya justru bikin frustrasi. Rekan kerja mungkin mulai menghela napas, atasan geleng-geleng kepala, dan proyek yang seharusnya lancar menjadi tersendat karena kamu belum bisa memilih. Kelembutan itu baik, tapi kalau tanpa ketegasan, orang akan mulai kehilangan respect. Dalam urusan sosial, efek lembut tapi ngeselin ini juga terasa. Teman, pasangan, atau keluarga bisa merasa bahwa kamu gampang diajak kompromi tapi sebenarnya nggak jelas posisi. Mereka mulai bosan menebak-nebak apa yang kamu mau, karena setiap pertanyaan besar dijawab dengan iya tanpa jelas. Sikapmu yang terlalu manut ini awalnya bikin damai, tapi lama-lama bikin orang malas berinteraksi atau bahkan mengandalkanmu terlalu banyak tanpa memberi timbal balik. Di sisi personal, terlalu banyak menuruti orang lain bisa bikin stres sendiri. Kamu menahan pendapat, menelan rasa kesal, atau menahan keinginan pribadi demi menjaga harmoni. Hasilnya, hati dan pikiranmu bisa lelah, dan rasa puas pribadi menipis. Kambing sejati harus tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas, tanpa takut menyinggung, tapi juga tanpa harus pelin-pelan. Di sisi finansial, kelembutanmu kadang bisa bikin dompetmu ngekor orang lain. Kamu mudah setuju dengan ajakan belanja, traktiran, atau keputusan finansial bersama tanpa menimbang kebutuhanmu sendiri. Terlalu manut di sini sama saja dengan membiarkan dompetmu terseret arus tanpa kendali. Hari ini, belajar berkata, tidak, dengan lembut tapi tegas bisa menyelamatkan uang dan energi sekaligus. Pesan hari ini jelas, lembut itu baik, tapi kalau kelewat manut, malah ngeselin. Terlalu banyak iya membuatmu terlihat pelin-pelan, capekin orang lain, dan bikin diri sendiri stres. Kambing sejati tahu kapan harus menuruti, kapan harus berkata tegas, dan kapan harus menetapkan batas. Hari ini, latihan kecil, jangan takut menolak atau menunjukkan pendapat nyata. Dengan begitu, kelembutanmu tetap dihargai tanpa bikin orang di sekelilingmu terganggu, dan kamu tetap terlihat elegan sekaligus cerdas. Sio monyet, pintar kelewat licik. Halo, monyet. Hari ini otak cemerlangmu sedang dalam performa puncak. Ide-ide brilian bermunculan cepat, strategi terasa rapi, dan semua seolah berjalan sesuai rencanamu. Tapi ada satu hal yang harus diingat, cara mainmu kebangetan licik. Kamu memang jago mengatur segala sesuatu, tapi kalau licikmu sampai ketahuan, citramu bisa hancur seketika. Ingat,
Pintar itu mengagumkan, licik yang kebablasan itu berbahaya. Di pekerjaan, kejeniusanmu membuatmu terlihat kreatif dan inovatif. Kamu bisa memutar situasi sesuai keinginanmu, mengambil keuntungan dari celah, atau menyusun strategi yang orang lain gak kepikiran. Tapi hati-hati, monyet. Licik yang terlalu jelas akan segera ketahuan. Sekali rekan kerja atau atasan membaca motifmu, mereka bisa kehilangan kepercayaan, bahkan merasa dimanipulasi. Dan percayalah, reputasi itu susah dibangun tapi cepat hancur. Dalam hubungan sosial, efek pintar tapi licik juga terasa. Teman, pasangan, atau keluarga bisa awalnya kagum pada kecerdikanmu. Tapi begitu trik-trik kecilmu terbongkar, mereka bukan hanya kecewa, tapi bisa jadi marah atau menjauh. Ingat, monyet, orang-orang cerdas bisa membedakan antara ide kreatif dan manipulasi. Jika licikmu melampaui batas, pesona awalmu berubah jadi bumerang emosional. Di sisi personal, terlalu mengandalkan licik untuk menyelesaikan masalah bisa bikin mentalmu capek sendiri. Setiap trik dan strategi yang kamu rencanakan membutuhkan energi ekstra untuk dijaga rahasianya. Semakin banyak licik yang kamu pakai, semakin besar risiko stres, overthinking, atau rasa bersalah muncul. Kecerdasan sejati bukan cuma soal pintar main trik, tapi juga tahu kapan harus jujur dan transparan agar tidak merusak diri sendiri. Di sisi finansial, hati-hati juga. Licik bisa membantumu mengakali situasi atau mendapatkan keuntungan sesaat. Tapi kalau sampai ketahuan, bukan hanya reputasi yang hancur, tapi peluang finansial jangka panjang bisa ikut terpengaruh. Bisnis, kerjasama, atau investasi yang melibatkan orang lain sangat membutuhkan kepercayaan. Sekali rusak, sulit untuk diperbaiki. Pesan hari ini jelas, ide cemerlang itu berharga, tapi licik yang kebablasan bisa menghancurkan segalanya. Kamu boleh pintar dan licik, tapi jangan sampai keasyikan dengan strategi sendiri sampai melupakan integritas dan kepercayaan orang lain. Monyet sejati tahu kapan harus bermain licik, kapan harus transparan, dan kapan harus berhenti sebelum semuanya berantakan. Ingat, cerdas itu hebat, tapi licik yang kebablasan hanya bikin citra dan hati sendiri berantakan. Sio ayam, cerewet makan tuan. Halo, ayam. Hari ini mulutmu terlalu aktif, bro. Kamu cerewet, komentarnya bertebaran, dan hampir setiap kesempatan dimanfaatkan untuk ngomong. Mulai dari pekerjaan, sosial, sampai urusan remeh-temeh yang sebenarnya nggak penting sama sekali. Tapi hati-hati, terlalu banyak komentar bisa bikin kamu kena balik. Ya, cerewet makan tuan, dan hari ini kamu sedang berada di posisi rawan itu. Kadang diam itu lebih elegan, bro, tapi sepertinya ayam hari ini lupa sama pepatah itu. Di pekerjaan, energi cerewetmu membuatmu terlihat penuh perhatian. Kamu memberi saran, koreksi, bahkan komentar tanpa diminta. Awalnya semua orang senang karena mengira kamu peduli. Tapi lama-lama, komentar yang terus-menerus bisa bikin rekan kerja kesal. Salah-salah, kritikmu yang bermaksud baik malah ditafsir sebagai nyinyir. Akibatnya, suasana kerja panas, bahkan atasan bisa mulai memperhatikan bahwa si ayam cerewet ini terlalu aktif sampai melupakan batasan. Dalam urusan sosial, efeknya juga terasa. Teman, pasangan, atau keluarga bisa awalnya menanggapi dengan sabar, tapi begitu komentar datang tanpa henti, mereka mulai merasa terganggu. Setiap pendapat yang kamu lontarkan, walaupun benar, bisa jadi menyinggung atau bikin orang lain merasa diremehkan. Cerewet yang terlalu sering sebenarnya malah membuatmu kehilangan simpati. Kadang diam dan mendengarkan lebih berharga daripada ribuan komentar pintar yang gak diminta. Di sisi personal, cerewet yang berlebihan ini bisa bikin mentalmu capek sendiri. Mengatur kata, menyiapkan opini, dan terus-terusan mengomentari hal-hal kecil membutuhkan energi besar. Ditambah lagi, kalau komentar itu kena balik, rasa malu atau frustasi bisa muncul. Ayam sejati tahu kapan harus bersuara dan kapan harus diam, supaya tetap terlihat elegan tapi tetap dihormati. Di sisi finansial, hati-hati juga. Cerewet nggak cuma soal mulut, tapi kadang bikin keputusan impulsif. Kamu mungkin terlalu aktif mengomentari atau menyarankan hal-hal yang menyangkut uang orang lain, atau ikut-ikutan diskusi penting yang membuatmu membeli barang atau jasa nggak perlu. Ingat, terlalu cerewet bisa bikin dompet ikut terbakar, baik secara langsung maupun tak langsung. Pesan hari ini jelas, mulutmu boleh aktif, tapi jangan sampai cerewet makan tuan. Terlalu banyak komentar bisa bikin kamu kena balik, hubungan terganggu, dan dompet ikut terseret. Kadang diam itu lebih elegan, bro.
Ayam sejati tahu kapan harus bersuara dan kapan harus diam, agar tetap terlihat pintar, berpengaruh, dan dihormati tanpa harus memancing konflik atau kehilangan muka. Jadi, belajar sedikit menahan lidah hari ini, dan lihat betapa elegannya kamu tetap bisa bersinar tanpa harus cerewet berlebihan. Sio anjing, setia, tapi jadi kulik. Halo, anjing. Hari ini kamu lagi jadi versi klasik dari setia tapi jadi kuli. Niat baikmu luar biasa, loyalitasmu tinggi, tapi sayangnya, beberapa orang di sekitarmu terlalu pintar memanfaatkan sifat itu. Kamu kerja keras, mengatur segalanya, atau membantu tanpa pamrih, sementara mereka duduk santai, leha-leha, atau bahkan cuma menonton dari jauh. Setia boleh, tapi jangan sampai jadi budak gratisan yang rutin dimanfaatkan. Di pekerjaan, sifat setiamu bikin orang kagum. Kamu selalu siap menolong, mengcover kesalahan rekan, atau bahkan menanggung tugas ekstra demi tim. Awalnya, semua orang senang dan menghargai usaha kerasmu. Tapi lama-lama, jika kamu nggak tegas, sifat ini bisa jadi bumerang. Rekan kerja mulai terbiasa menyerahkan pekerjaan ekstra padamu, atasan mulai menuntut lebih, dan tanpa sadar kamu jadi kuli yang terus bekerja sementara yang lain tetap nyaman. Loyalitas itu baik, tapi jika tidak diimbangi batasan, beban yang kamu pikul bisa jadi permanen. Dalam hubungan sosial, efek setia tapi jadi kuli juga terasa. Teman, pasangan, atau keluarga bisa menganggap kehadiranmu otomatis berarti siap membantu, mengurus, atau mendukung tanpa henti. Niat baikmu dimanfaatkan, dan kadang mereka bahkan gak sadar kalau kamu capek. Kalau dibiarkan, lama-lama rasa frustrasi muncul, kamu lelah fisik dan mental, tapi tetap menahan diri karena takut dianggap egois. Di sisi personal, hati-hati. Sifat setia yang terlalu ekstrim bisa merusak keseimbangan hidupmu. Kamu bekerja lebih dari yang seharusnya, mengorbankan waktu pribadi, kesehatan, dan ketenangan hati demi orang lain. Setiap hari yang dilewati dengan beban tambahan ini bisa bikin stres meningkat, produktivitas menurun, dan kepuasan hidup menipis. Anjing sejati harus belajar kapan harus bilang cukup tanpa merasa bersalah. Dalam hal finansial, perilaku ini juga bisa berdampak. Kamu mungkin terlalu murah hati, menanggung biaya orang lain, atau terus memberi pinjaman tanpa batas, berharap kepercayaan tetap terjaga. Akibatnya, dompetmu ikut terbebani, dan uang yang seharusnya untuk kebutuhan pribadi malah terkuras. Batasan jelas antara memberi dan dimanfaatkan sangat penting agar loyalitas tidak berujung kerugian. Pesan hari ini jelas, setia itu hebat, tapi jangan sampai menjadi kuli. Niat baik harus diimbangi batasan. Belajar bilang, cukup, sebelum kebiasaan ini menjadi beban permanen. Anjing sejati tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus menjaga diri sendiri. Loyalitasmu adalah kekuatan, tapi tanpa batasan, itu bisa berubah jadi rantai yang mengikatmu. Jadi, tegaslah dengan cara yang elegan, lindungi energi dan waktu pribadimu, dan lihat betapa setiamu tetap dihargai tanpa harus jadi kuli bagi orang lain. Sio babi, santai sampai kebelabasan. Halo, babi. Hari ini modus santaimu sedang di level maksimal. Rebahan, scroll-scroll, tidur siang, atau cuma menikmati hidup tanpa gangguan. Santai itu penting, memang. Tapi ada satu masalah, kamu kelewat santai sampai kebelabasan. Santai boleh, tapi bego jangan. Hidup gak akan nungguin kamu, dan hari ini, babi, kamu bisa ketinggalan kereta, secara harfiah maupun metaforis. Di pekerjaan, sikap santaimu yang kelewat batas bisa bikin masalah muncul. Deadline menumpuk, laporan terlambat, atau tugas sederhana terlewat begitu saja karena kamu terlalu nyaman di zona nyamanmu. Rekan kerja bisa menghela napas melihatmu asyik bersantai sementara mereka kebingungan menutupi kekosongan pekerjaanmu. Santai itu keren, tapi kalau sampai mengganggu tanggung jawab, kamu terlihat malas dan gak kompeten. Dalam urusan sosial, santai itu kadang bikin orang nyaman di dekatmu. Tapi hati-hati, kebelabasan bisa bikin mereka frustrasi. Teman atau pasangan mungkin menunggu keputusanmu, tanggapanmu, atau bantuanmu, tapi kamu masih rebahan, pura-pura sibuk scroll, atau menghindar dari tanggung jawab. Awalnya mereka sabar, tapi kalau kebiasaan ini terus-menerus, rasa kesal bisa muncul. Santai itu menyenangkan, tapi kalau kebelabasan, orang lain mulai menilai kamu gak serius. Di sisi personal, terlalu santai bisa bikin mental dan fisik stagnan. Otakmu tidak dilatih, kebiasaan buruk bertambah, dan motivasi untuk bergerak menurun. Hidup gak akan menunggu siapapun, babi,
Dan energi yang hilang karena terlalu rebahan bisa menimbulkan rasa bersalah, menyesal, atau ketertinggalan dibanding orang lain. Keseimbangan antara istirahat dan produktivitas sangat penting supaya santai nggak berubah jadi malas akut. Dalam hal finansial, hati-hati juga. Santai yang kelewat batas bisa membuatmu telat membayar tagihan, menunda keputusan penting, atau melewatkan peluang emas. Rebah terlalu lama, kesempatan lewat begitu saja. Dompet bisa kempes karena kamu terlalu santai untuk mengurus hal-hal penting. Santai itu oke, tapi kebelabasan bisa bikin rugi. Pesan hari ini jelas, santai itu penting, tapi jangan kebelabasan sampai menyesal. Hidup nggak akan menunggu siapapun, dan terlalu nyaman di zona rebahan bisa bikin kamu ketinggalan kereta. Babi sejati tahu kapan harus menikmati momen santai dan kapan harus bangkit untuk bertindak. Santai boleh, tapi tetap waspada, tetap bergerak, dan jangan biarkan kebelabasan menghambat langkahmu. Dengan begitu, kamu bisa tetap menikmati hidup tanpa kehilangan momentum atau kesempatan penting. Hari ini intinya cuma dua. Kalau nggak tahan sabar, ya tahan malu. Semua CEO dapat giliran disorot, entah lewat dompet yang teriak, ego yang sobek, atau rencana yang kepleset. Satu pesan penting, jangan keburu sop jago, karena semesta lagi iseng nyenggol tiap langkahmu.